Bismillah, Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan materi kimia masih dalam KD 3.3 ya. Kalau kemarin kita sudah belajar sistem periodik unsur ya, sejarah perkembangan tabel periodik unsur, serta kita menentukan letak unsur dalam periode ya. Unsur itu terletak di golongan berapa dan periode berapa. Nah, nanti setelah itu kita masih ada pertemuan kali ini untuk membahas KD 3.3 tentang lebih detailnya untuk mengenal sifat-sifat keperiodikan unsur ya. Nah, di sini nanti kita lebih belajar ke sifat-sifatnya, teorinya, konsep dasarnya. Jadi nggak ada hitungan, tapi ini konsep dasar yang akan terus kepake nanti ini di kelas 12 ya. Kita mulai sifat keperiodikan unsur ya. Nah, yang kemarin kita di dalam KD 3.3 tentang sistem periodik unsur atau disingkat SPU, kita kemarin sudah belajar tentang perkembangan sistem periodik ya, teorinya triad, oktav, Mendeleev, Moseley. Terus kita juga sudah menentukan periode dan golongan. Semoga siswa-siswa dapat memahaminya ya. Semakin kita sering berlatih, kita semakin paham ya kuncinya. Ini harus sering berlatih ya. Nah, sekarang pertemuan kedua kita akan membahas sifat-sifat periodik unsur. Apa aja sifat yang akan kita bahas? Yang pertama, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, logam dan non-logam, serta titik leleh dan titik didih. Bagian yang kedua tentang sifat-sifat periodik unsur ya. Sifat-sifat periodik unsur apa aja tadi? Yang pertama kita belajar jari-jari atom ya, jari-jari atom. Yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, keempat keelektronegatifan, kelima logam dan non-logam, keenam titik leleh dan titik didih. Yang pertama, jari-jari atom. Nah, jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom dengan elektron terluar. Kalau diibaratkan gambar ini ya, teori atom Bohr, ini inti atom, maka jari-jarinya dari inti ke elektron terluar. Di sini karena ada dua kulit, maka kulit yang kedua yang terluar kan ya. Nah, ini elektron, ini namanya jari-jari. Seperti jari-jari sepeda gitu ya, jari-jari ban motor, ban sepeda, seperti itu. Nah, nanti sifatnya dalam satu golongan itu vertikal ya, atas bawah. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah gini ya, jari-jari atom semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena jumlah kulit semakin banyak kan, kulit makin banyak gitu ya, jadi jari-jarinya makin besar. Nah, dalam satu periode kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil. Nah, meskipun jumlah kulitnya sama, namun daya tarik inti atom semakin kuat karena jumlah proton semakin banyak. Ya, dari kiri ke kanan kan sama nih kulitnya, kulitnya sama, misal periode 1, periode 2, periode 3 ya. Nah, dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Kenapa? Karena walaupun kulitnya sama, namun daya tarik inti atom semakin kuat karena jumlah proton semakin banyak. Kan nomor atomnya beda, misal Na 11, satu periode dengan Mg, nomor atomnya 12. Nah, Na protonnya 11, Mg protonnya 12 ya, walaupun sama-sama di periode 3. Ini periode 3 ya, Na sama Mg, tapi si Na protonnya lebih banyak dibanding Mg. Nah, ini gini misalnya periode ketiga. Nah, ini ya, si Na protonnya 11 misalnya segini berat misalnya ya. Nah, si Mg agak lebih gede karena dia 12. Nah, berarti jari-jari kan makin berkurang. Ini yang si Mg sama si Na, jari-jarinya besaran Na dibanding Mg. Kenapa? Karena proton Mg lebih banyak. Nih ya.
nanti dia dari kalau kalau dari periode kanan ke kiri, kalau ini kan kiri ke kanan makin kecil. Nah kebalikannya, kalau dari kanan ke kiri ya dalam satu periode, atau dari atas ke bawah, jari-jari makin besar ya. Tapi kalau dari kiri ke kanan ya makin kecil. Ini gambar panahnya. Supaya bertambah jari-jarinya, berarti dia harus dari kanan ke kiri, atas ke bawah, seperti itu. Nah, sifat yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan oleh suatu atom dalam wujud gas untuk melepas apa? Melepas satu elektron terluarnya, membentuk kation. Kation itu ion positif ya. Jadi dia untuk melepas satu kation ya, dia butuh energi. Itu disebut energi ionisasi ya, energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron terluar. Nah, dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah, golongan atas bawah ya, atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan ya, secara umum dari kiri ke kanan, energi ionisasi makin besar. Nah, pengecualian nanti di golongan 2A lebih besar dari 3A, golongan 5A lebih besar dari 6A. Nah, ini disebabkan karena kestabilan konfigurasi ya. Nah, nanti ini akan dibahas di kelas 12 ya, lebih detailnya. Kelas 12. Ini akan terus kepake nih di kelas 12, maka konsep dasar di kelas 10 harus kalian kuasai ya. Nah, nanti supaya bertambah berarti kalau dalam golongan dari bawah ke atas, karena tadi dari atas ke bawah kan dia kecil. Supaya dia makin bertambah berarti dalam satu golongan dari bawah ke atas makin bertambah besar ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan bertambah besar. Nah, berarti yang searah itu dari bawah ke atas, kiri ke kanan, energi ionisasi bertambah besar. Tapi kalau jari-jari tadi kebalikannya, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah yang bertambah besar. Kita lanjutkan ke sifat periodik unsur yang ketiga, afinitas elektron ya. Nah, afinitas elektron merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu atom dalam wujud gas ketika menangkap satu elektron. Perubahan energi yang terjadi ketika atom menangkap satu elektron ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron bertambah kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron bertambah besar ya. Semakin besar afinitas elektron, semakin negatif nilainya. Artinya atom akan semakin mudah membentuk ion negatif ya. Semakin besar afinitas elektron, artinya atom akan semakin mudah membentuk ion negatif ya. Nah, jadi afinitas elektron yang semakin besar itu kalau dari bawah ke atas dalam satu golongan, kan tadi dari atas ke bawah makin kecil. Kalau makin besar berarti dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan dalam satu periode, afinitas elektron bertambah besar. Nah, nanti ada pengecualian sedikit. Golongan 2A dan 8A afinitas elektronnya kecil. Nanti ini lebih detailnya di kelas 12 yang pengecualian ya. Ini secara umumnya aja nih. Nah, nanti yang keempat, sifat keelektronegatifan ya. Sifat keelektronegatifan itu apa? Ya. Elektronegatifan atau keelektronegatifan sama aja ya, merupakan kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron pada saat berikatan dengan atom lain ya. Kecenderungan untuk menarik elektron untuk pada saat berikatan dengan atom lain dalam satu golongan dari atas ke bawah. Keelektronegatifan semakin kecil
ya, dari atas ke bawah makin kecil. Berarti yang paling besar yang mana? Yang atas, karena semakin ke bawah semakin kecil. Nah, dalam satu periode secara umum dari kiri ke kanan, ya, kiri ke kanan, ke elektronegatifan makin besar. Berarti yang paling kecil sebelah mana? Sebelah kiri. Kenapa? Karena semakin ke kanan semakin besar, ya. Nah, ini dari bawah ke atas atau dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegatifan makin bertambah besar, ya. Ini kalau panah searahnya yang makin bertambah dari bawah ke atas dalam satu golongan, kiri ke kanan dalam satu periode, elektronegatifan bertambah besar. Kecuali golongan 8A, ke elektronegatifannya sangat kecil, ya. 8A nih golongan apa? Golongan gas mulia 8A, ya. Nah, kita lanjut. Sifat yang kelima, yaitu sifat yang kelima, sifat logam dan non logam, ya. Dalam satu golongan, ya, dari atas ke bawah, sifat logamnya bertambah sedangkan non logamnya berkurang, ya. Dalam satu golongan, ya, nanti dibedain nih, bedain logam dengan non logam. Logam golongan berapa aja nih? Secara umum logam 1A sampai 3A, ya. Nanti dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logamnya bertambah, sedangkan non logam itu 4A sampai 7A. 8A bukan non logam, 8A gas, ya, gas mulia. Nah, non logam itu dari atas ke bawah dia semakin berkurang, ya, nih semakin berkurang. Nah, dalam satu periode, kalau periode dari kiri ke kanan, sifat non logamnya yang berkurang, sifat non logamnya bertambah, ya. Untuk logam dia dari kiri ke kanan dia berkurang, tapi non logam, sifat non logam dari kiri ke kanan sifatnya bertambah, artinya semakin bersifat non logam. Kalau berkurang artinya semakin bersifat kurang logam gitu, enggak terlalu logam, ya. Nah, nanti secara umum dalam tabel periodik sebenarnya ada nanti yang disebut metaloid, tapi secara umum aja nih supaya gampangnya logam 1A sampai 3A, walaupun nanti 3A nya ada metaloid, ya. Nah, non logam itu dari 4A sampai 7A, ya. 8A bukan non logam, dia gas mulia. 4 sampai 7. Nah, metaloid itu tengah-tengah, ya. Nih perbedaannya dulu, ya, antara logam dengan non logam dan metaloid. Kalau logam dia konduktor panas dan listrik yang baik, dapat ditempa dan elastis, ya. Nah, titik leleh relatif tinggi karena logam, ya, cenderung melepas elektron pada unsur non logam. Maaf, bukan non, ya, pada unsur logam ini. Dia cenderung melepas elektron pada unsur logam. Terus dia fisiknya, ciri fisiknya dia mengkilat, ya. Nah, kalau non logam dia non konduktor atau tidak bisa mengantarkan panas dan listrik, tidak dapat ditempa dan rapuh atau getas, ya. Kebanyakan berwujud gas pada temperatur kamar. Nah, cenderung menerima elektron dari unsur non logam. Maaf, ini betul, ya. Maaf. Maksudnya si siapa nih? Sebentar, salah. Bentar, ya.
Tadi sifat logam non logam ya. Ini betul ya, non logam tuh, udah nggak bisa dihapus. Maksudnya ini cenderung melepas elektron, betul ya, logam ini cenderung melepas elektron. Dilepasin kemana? Dilepasin untuk berikatan dengan unsur non logam ya. Ini betul nih ya. Nanti kita belajar ikatan kimianya di KD setelah ini ya, KD setelah sistem periodik unsur. Nah, non logam cenderung menerima elektron, betul. Menerima elektron dari mana? Dari unsur logam gitu ya. Nah, sekarang metaloid memiliki sifat logam dan non logam, jadi dia disebut semi logam ya, lebih rapuh dari logam tapi kurang rapuh daripada non logam, jadi dia sifat peralihan. Umumnya bersifat semikonduktor terhadap listrik, beberapa mengkilat seperti logam ya. Untuk lebih jelasnya mana aja nih yang termasuk metaloid. Nah, ini ya, metaloid atau disebut semilogam adalah unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Metaloid sulit dibedakan dengan logam. Perbedaan utamanya adalah bahwa umumnya metaloid adalah semikonduktor, sedangkan logam adalah konduktor. Mana aja yang metaloid? Di golongan 3A, ini kan 1A ya. Ini 2A, ini 3A, ini 4A, ini 5A, ini 6A, ini 7, ini 7A nggak ada H ya, salah nih tabel periodiknya. 7A, ini 8A ya. Nah, nanti yang metaloid yang mana aja? Di golongan 3A itu ada B, di golongan 4A ada SiGe, di golongan 5A ada AS, SB, golongan 7A ada Te. Itu ya, ini yang metaloid. Nah, ibu harapkan di sifat periodik unsur ini kalian harus hafal unsur-unsur 1A sampai 8A ya. Harus hafal, dibikin singkatan yang mudah kalian ingat, karena akan memudahkan di KD-KD setelah ini ya. Memahami KD-KD setelah ini, kalau kalian hafal unsur-unsur 1A sampai 8A aja, yang B-nya mah nggak usah, nggak apa-apa ya, nanti akan dibahas unsur B itu di kelas 12. Tapi kalau kalian udah hafal 1A sampai 8A, nanti kalian akan mudah mengerjakan, memahami pelajaran kimia di kelas 10, 11 sampai kelas 12. Seperti itu ya. Ini harus dihafal nih, 1A sampai 8A. Nah, selanjutnya sifat titik leleh dan titik didih ya. Titik leleh dan titik didih dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didih unsur-unsur logam semakin kecil. Nah, jadi kalau berdasarkan golongan, L ini logam ya, dari atas ke bawah dia makin berkurang ya kalau logam. Sedangkan unsur-unsur non logam NL, dari atas ke bawah dia semakin besar. Apanya yang semakin besar? Ya sifat titik lelehnya. Kalau non logam semakin besar. Dari mana? Dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, dalam satu periode dari golongan 1A sampai 4A ini dipisah-pisah nih ya. Nah, golongan 1A sampai 4A titik leleh dan titik didih semakin meningkat nih. Coba lihat 1A, 2A, 3A, 4A. Ini kan secara umum ya, ini secara umumnya dia semakin meningkat nih ya. Nah, meningkat tajam di 4A, kemudian menurun hingga golongan 8A. Nah, secara umum nanti kan dia nurun terus nih ya. Nah, nurun terus, nurun secara umum, nurun sampai 8. Nah, jadi 5, 6, 7, 8 nurun. Ini dalam satu periode dari kiri ke kanan. Yang naik 1A sampai 4A ini bertambah sifat apanya? Sifat titik didih, titik lelehnya. Sedangkan 5A sampai 8A dia berkurang. Berkurang apanya? Sifat titik didih dan titik leleh. Ini dalam satu periode ya. Nah, kita lanjut nih. Ini ibu kasih sedikit
cara menghafal golongan 1A sampai 8A ya. Dibikin jembatan keledainya, artinya singkatan yang mudah kalian hafal ya. Golongan 1A nih ya, apa aja? Heboh, maaf, salah, 1A hari, libur nasional, kita, Rabu, Kamis, Friday. Nah, ini 1A ya. 1A. Ini H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R ya. Hari libur nasional kita Rabu, Kamis, Friday. Nah, golongan 2A ya, 2A 2A apa aja? Beli, mangga, campur, free, kaya, bagi, rata ya. Nah, apa aja nih 2A? 2A BE, MG, CA, SR, BA, RA ya. Itu cara singkatnya supaya hafal. Nah, 3A apa aja unsur 3A? 3A ini Bang, Ali, ganteng, Ina, terlena. Nah, gitu ya. Supaya mudah menghafalnya, bikin singkatan, terserah kalian mau nyingkat yang lain juga boleh, asalkan hafal ya. Apa aja nih 3A? B, AL ya. Bang Ali, ganteng, Ina, terlena ya. Terlena. Nah, tuh ya. BALG, duh kok hapus ya, maaf ya. Apa aja? BALGAINTL ya. Itu golongan 3A. Sekarang golongan 4A. 4A apa aja? Cara, singkat, geser, sunan, Prabu ya. Cara, singkat, geser, sunan, Prabu ya. Apa aja lambang unsurnya? C doang nih ya. Kalau ini kan CA nih, 2A. Kalau ini C doang. C, cara singkat SI, geser GE, sunan SN, Prabu PB ya. Itu 4A. Sekarang 5A. 5A apa aja unsurnya? 5A nelepon, pakai, as, serba, bisa ya. Nah, ini bukan promosi ya, ini cuma nyingkat aja nih. N doang ini ya, nitrogen. P doang, fosfor. AS, SB, BI ya. BI, kalau ini B doang ya, ini BI. Nah, itu 5A. Sekarang golongan 6A. 6A ya. 6A apa aja unsurnya? Orang, Sunda, seneng, teh, poci ya. Nah, O doang, oksigen. Sunda, S doang, sulfur ya. Seneng, SE. Teh, TE. Poci, PO. Tuh golongan
6A. Nah, sekarang golongan 7A. Ini harus dihafal ya. Ini kan udah mudah nih dibikin jembatan keledainya atau singkatannya. Nah, 7A nih. 7A ya. Film. Charles. Bronson. Idaman. Ati. Nah, itu ya. Film Charles Bronson, idaman Ati. Film F, Floor. Charles C, L. Bronson BR. Idaman I doang, iodium. Ati AT, astantin ya. Nah, terakhir 8A ya. Ini harus dihafal nih. Kalau hafal enak banget ntar ngerjain soal-soal kimia ya. 8A nih dari HE, heboh. Heboh, negara, Arab, karena, serangan maksa ya, serangan, ranjau. Nah, apa aja nih simbol unsurnya? Simbol unsurnya heboh, HE, helium. HE ya, bukan H. Kalau H ini nih 1A. Ini HE, helium. Negara NE, neon. Arab AR, argon. Karena KR, krypton. Serangan XE ya, xenon. Ranjau RN ya, bukan RA. Kalau RA tadi nih 2A, ini RN. Seperti itu disingkat supaya hafal. Ini harus hafal ya. Nanti kalau ada waktu sebelum PTS nanti ibu tanya satu-satu nih, udah hafal atau belum. Nah, kita lanjut ke latihan soal ya. Soal nomor 1 ya. Pernyataan yang tepat mengenai keelektronegatifan yang mana ya? Energi yang dibebaskan, pembentukan ikatan kimia, salah ya. Yang B, kemampuan suatu atom untuk membentuk ion negatif, salah. Ini afinitas elektron ya, salah. Yang C, kecenderungan atom dalam menarik elektron ketika berikatan dengan unsur lain, betul ya. Kalau energi minimum untuk membentuk ion positif, bukan. Energi potensial, bukan ya. Nah, contoh soal nomor 2, energi ionisasi unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah ya berkurang. Hal ini disebabkan oleh apa? Kenapa dari atas ke bawah energi ionisasi berkurang? Karena jawabannya E ya. Kenapa? Karena bertambahnya jari-jari atom. Energi ionisasi tadi apa? Energi yang dibutuhkan ya untuk melepas satu elektron terluar. Semakin ke bawah kan energi ionisasinya berkurang dan satu golongan ya berkurang. Kenapa? Karena kan semakin ke bawah jari-jari atom bertambah. Contoh soal nomor 3, perhatikan gambar berikut ini ya. Unsur yang paling mudah membentuk ion negatif adalah, nah, ion negatif itu biasanya berhubungan dengan afinitas elektron ya, AF, AE, afinitas elektron. Nah, afinitas elektron kan dari bawah ke atas, kiri ke kanan, dia makin bertambah besar ya, afinitas elektron. Nah, berarti yang paling kanan aja, yang paling atas, paling kanan cari. Paling atas, paling kanan. Yang mana? Yang S ya, yang S bukan Ki, golongan gas mulia. Gas mulia itu afinitas elektronnya sangat kecil ya. Dari bawah ke atas, kiri ke kanan, afinitas elektron bertambah besar ya. Jadi dia cenderung membentuk ion negatif. Jadi jawabannya si S, golongan 7A. Kenapa? Karena golongan 2A dan 8A tadi afinitas elektronnya sangat kecil, pengecualian ya. Walaupun 8A dia paling kanan, tapi dia afinitas elektron dan elektronegatifannya paling kecil justru ya. Nah, contoh soal nomor 4, nomor atom dari unsur P, Q, R, S, dan T berturut-turut sekian, 7, 12, 15, 33, dan 38. Nah, yang ditanya, unsur yang memiliki jari-jari atom terpanjang. Untuk tahu jari-jari atomnya paling
terpanjang. Kita konfigurasin dulu ya. P nomor atomnya 7, ini konfigurasinya. Berarti dia periode 2 golongan 5A. Q nomor atom 12, setelah dikonfigurasiin dia periodenya 3 golongan 2A. 15R setelah dikonfigurasiin dia periodenya 3 golongannya 5A, karena terakhir S sama P. Kalau terakhirnya S dia golongan A, kalau terakhirnya P harus ditambah sama S juga dia masih golongan A. Nah ini si S nomor atom 33 setelah konfigurasi terakhirnya S, D, dan P. Kalau ada 3 gini, yang dilihat periodenya 4 ya. Lihat kulit yang paling besar, yang kulit paling besar kan 4. Nah golongannya yang dilihat yang kulit besarnya aja, yang 4 ini. Nah berarti tambahin elektron yang P dan yang S, berarti dia golongan 5. 5 apa? 5A, karena yang ditambahin P sama S. Si D nya udah nggak usah dilihat lagi karena kulitnya bukan kulit terluar ya. Nah T nomor atomnya 38 setelah dikonfigurasiin maka periodenya 5 golongannya 2A. Nah yang ditanya yang jari-jari atom terpanjang, kita masukin ke tabel periodik ya. Sifat jari-jari kan dia dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, jari-jari makin bertambah besar. Berarti cari jari-jarinya yang semakin ke kiri semakin ke bawah, yang paling panjang. Berarti jawabannya adalah unsur P ya. Seperti itu. Kita konfigurasin dulu agar tahu letak dalam periodiknya di mana. Setelah tahu letaknya, ingat sifat-sifatnya. Oh, jari-jari dari kanan ke kiri, atas ke bawah yang bertambah besar. Berarti cari yang paling kiri, paling bawah. Seperti itu ya. Nah, contoh soal nomor 5. Energi ionisasi tingkat pertama hingga keempat dalam suatu unsur golongan utama. Ini energi ionisasi dalam suatu unsur ya, dalam satu unsur yang sama. Jadi unsur satu doang. Energi ionisasi yang pertamanya sekian, kedua sekian, ketiga sekian, keempat sekian. Nah, tadi energi ionisasi artinya apa? Energi yang dibutuhkan. Energi yang dibutuhkan apa? Untuk melepas satu elektron terluarnya. Ya. Nah, yang ditanya unsur tersebut terletak pada golongan berapa? Yang diketahui cuma data energi ionisasi pertama, elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat. Yang ditanya dia golongan berapa? Nah, nanti jika elektron berada di kulit yang semakin dekat dengan inti, maka energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron tersebut makin besar. Ya dong, kan inti kan positif ya. Kan inti nih ceritanya, inti kan muatannya positif. Ini teori atom bor ya. Ini elektron beredar mengelilingi inti. Elektron yang ada di kulit pertama, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron di kulit pertama yang dekat dengan inti ini jauh lebih besar dibanding elektron yang ada di kulit ketiga. Ini lebih kecil. Kenapa dia makin jauh dari inti? Elektron kan min, inti kan plus. Min sama plus kan sangat tarik menarik. Tapi kalau dia jaraknya agak jauh, min sama plusnya, berarti nanti energi yang dibutuhkan untuk melepasnya juga sedikit. Kalau makin dekat dengan inti, energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron ini makin besar. Kenapa? Karena dia makin dekat dengan inti, makin kuat gaya tarik dengan intinya, makanya energinya makin besar. Nah, kita lihat datanya. Energi ionisasi pertama 740, energi ionisasi kedua 1500. Dari ini ke sini ya, dari satu ke dua kira-kira naik 2 kali lipatnya. Nah, tapi kita lihat energi ionisasi ketiga udah 7700. Nah, dari 2 ke 3 naik sekitar 5 kali lipatnya. Nah, dari 3 ke 4 nggak terlalu jauh, sekitar naiknya 1,3 kali lipatnya. Nah, yang kejanggalan di sini dari 2 ke 3 nih. Kenapa nih kok naiknya gede banget? Nah, berarti ada perubahan terbesar antara energi ionisasi kedua dengan ketiga. Artinya elektron ketiga merupakan elektron di kulit yang lebih dekat dengan inti. Ya, elektron ini kan yang lepas yang terluar dulu. Yang luar lepas. Terus kulit ketiga misal terluarnya lepas.
Nah, terus baru lepas lagi kulit ke 2 dan seterusnya. Yang kemarin kan yang konfigurasi dalam bentuk ion, ketika dia membentuk ion positif atau melepas elektron, elektron yang dilepaskan itu elektron yang ada di kulit terluar dulu. Setelah kulit terluar udah lepas, mau lepas lagi baru ke kulit yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, 1 ke 2 ini jaraknya nggak terlalu besar, sekitar 2 kalinya. Tapi 2 ke 3 sekitar 5 kalinya. Nah, berarti ini elektronnya udah semakin dekat dengan inti. Kalau semakin dekat dengan inti, dia makin stabil, sulit dilepaskan. Nah, berarti untuk tahu golongannya udah, berarti dia golongan 2A. Kenapa 2A? Karena elektron yang mudah dilepas elektron yang ke-1 dan kedua, sedangkan elektron ketiga udah nggak mudah dilepas. Taunya dari mana ini? Energi ionisasinya sangat tinggi. Nah, berarti udah dia golongan 2A ya. Seperti itu. Sekian pembahasan tentang sifat periodik unsur, semoga dapat dipahami ya. Insya Allah KD 3.3 sudah selesai sampai di sini. Jika masih ada waktu nanti sebelum PTS kita review dulu. Ibu tanya-tanya tentang hafalan golongan unsur-unsur golongan 1A sampai 8A. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.